Bapak Ibu Saudara, kita meneruskan studi kita, masih kitab Wahyu. Ini sudah tema yang ke-31. Kita beri judul Hancurnya Babel. Kita sudah masuk ke pasal 17, 18 juga. Dan kita perlu ulangi bahwa pasal-pasal dari pasal 12 sampai nanti 22 itu menjelaskan detail. Karena keputusan rahasia, keputusan Elohim sudah jelas di pasal 10, pasal 11 sudah dikatakan bahwa pemerintahan dunia ini ya akan menjadi pemerintahan anak domba atau Mesias dan gereja pemenang. Jadi tim ini Kristus yang sudah dimanifestasikan, dinyatakan kerajaan sorga di muka bumi itu akan melayani berjalan-jalan mulai dari kerajaan 1000 tahun dan terus sampai nanti tidak ada lagi maut. Pasal 21 ayat 1 sampai 5 dikatakan di sana tidak ada lagi maut yang merupakan upah dosa. Jadi di alam semesta baik di sorga, bumi, alam bumi, dimensi bumi maupun dimensi bawah bumi tidak ada lagi maut ya. Terjadi pemulihan total sedemikian sehingga Bapa menjadi semua di dalam semua ya. Nah, dari pasal 12 terus itu detail-detailnya ya. Kita akan masuk kepada detailnya yaitu tentang Babel. Nah, ini harus kita pahami baik-baik. Tetap kita harus ingat bahwa bahasa kitab Wahyu adalah bahasa simbol. Kalau saudara baca bahasa simbol, saya ulangi lagi ya. Karena ini sangat penting. Karena nanti ada orang bilang Babel itu katanya Amerika. Ini nggak ngerti. Karena sifat dasar kitab Wahyu itu jelas pewahyuan Yesus Kristus dan gerejanya tentunya. Dan tidak ada kait-mengait dia dengan yang begitu. Ya, tafsiran-tafsiran yang seperti itu. Karena sifat dasarnya itu. Dan kedua simbol. Babel itu bukan Babel yang di Irak itu. Memang ada sejarahnya kota Babel, itu yang akan kita pelajari nanti nih. Sebelum kita masuk ke simbol, jadi Babel di dalam perjanjian lama itu benar-benar kota sejarah ya. Ada nama kota itu Babel itu yang sekarang ada di daerah Irak itu. Ada namanya. Ada seorang yang namanya Nimrod di sana ya, yang pernah membangun Babel menjadi satu kerajaan, kota. Ada orang raja yang namanya Nebukadnezar, nanti kita baca itu ya, yang juga dia bangga dengan karena membangun Babel itu ya. Ada juga di situ dewanya, dalam kitab nabi-nabi disebut dewa Bel. Jadi kita tentu tidak mungkin pelajari sejarahnya semuanya. Kita hanya akan ambil beberapa poin yang penting sehingga ketika kita menerapkannya kepada Babel yang adalah simbol, kita bisa paham maksudnya apa. Saya beri contoh ini dulu. Ijabel, ya, Ijabel itu manusia sejarah. Dia ada perempuan, istrinya si Raja Ahab. Ya. Tapi di kitab Wahyu dia disebut wanita Ijabel, itu disebut ajaran Ijabelnya ada. Nah ini apa? Kan gitu, simbol itu ya, yang di kitab Wahyu itu. Tapi kita lihat dulu dalam sejarah, Ijabel ini ada dua poin lah yang kita ambil. Dalam kasus kebun anggur Nabot, dia merampas otoritas suaminya. Dia mempunyai rencananya sendiri. Memang rencananya mendukung suaminya juga. Tapi dia sendiri yang mengerjakannya dengan caranya, dengan otoritas dia rampas, dia cap meterainya itu raja itu apa? Kirim supaya Nabot dibunuh. Perampasan otoritas inilah ciri khas daripada si Ijabel itu. Yang kedua, Ijabel itu seorang yang menyembah berhala. Baal dengan Aserah ya juga ya. Dia melihara nabi-nabi itu. Ada 400 kalau nggak salah nabi Babel atau nabi Babel. Nabi dewa Baal. Baal itu ada lagi yang 450 kan, total 850 yang dia pelihara, dia kasih makan. Ada yang disebut meja Ijabel, itu meja istana, itu meja yang enak tuh makanannya.
Dia pelihara nabi-nabi palsu, ya. Nah, kedua hal ini kita terapkan kepada simbol di sini. Karena dikatakan di sini di Alkitab sudah bahas itu, wanita Izebel, gereja, ya. Perempuan itu selalu simbol gereja. Izebel ini apa? Yaitu Izebel ini tadi perampasan otoritas dan ngasih makan. Dia punya meja ngasih makan nabi-nabi palsu. Kita sudah bahas inilah ya, nggak kita ulang lagi. Tapi kira-kira begitu caranya. Untuk memahami Babel, kita harus tahu dulu sedikit sejarahnya itu. Poin-poinnya akan kita ambil. Kemudian nanti kita akan melihat di sini. Karena di sini bilang Babel itu gereja. Nah, mari kita lihat dulu sebentar ya. Supaya tahu dulu Babel itu siapa ya. Jangan kita bikin Babel itu kota. Karena kota itu pun simbol daripada pemerintahan manusia. Coba dulu kita lihat ini. Pasal 17. Kita nggak akan baca tentu semuanya ini ya. Tapi kita hanya ingin tahu aja siapa sih yang disebut Babel itu. Ya. Coba dulu kita lihat di sini. Ya. Ayat 4 ya. Pasal 17. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmiji yang dihiasi dengan emas, permata, mutiara, dan di tangannya ada suatu tawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ingat ya, perempuan selalu simbol daripada gereja. Karena Adam simbol Kristus ya, maka Hawa itu gereja, mempelainya ya. Jadi pasal 4 ini perempuan itu gereja. Ya. Ayat 5-nya, pada dahi daripada perempuan ini tertulis suatu nama, suatu misteri. Misteri itu artinya sesuatu yang belum, bagi orang yang belum dikasih tahu ya dia merupakan suatu misteri, nggak tahu dia. Tapi bagi kita yang sudah diwahyukan, kita bisa tahu itu misteri itu. Apa dia? Siapa dia perempuan yang di pas ayat 4 ini? Dikatakan di sini di dahi tertulis satu nama, satu rahasia. Babel besar, big harlot kalau bilang, pelacur besar itu Babel besar, ya big city. Nanti ada lawannya dengan Holy City soalnya. Jadi perempuan itu adalah Babel besar, ya. Dikatakan bukan hanya Babel besar, perempuan itu ibu dari wanita-wanita pelacur. Jadi si Babel ini ibunya. Dia punya banyak anak-anak yang pelacur-pelacur juga. Nah, ini semuanya simbol dari gereja. Ada gereja besar ya, big church. Nanti dia punya pecahan-pecahannya itu yang sama-sama pelacur juga. Ya. Perempuan ya, ingat ya. Nah, jadi jelas dari ayat ini bahwa Babel itu adalah gereja. Hanya gerejanya sifat dasarnya beda sekali dengan gereja yang perempuan yang di Wahyu pasal 12. Kita sudah bahas itu yang di pasal 12 itu perempuan diselimuti matahari adalah Kristus, ada bintang pemimpinannya 12 dan sang pegat, ada bulan di bawah kakinya. Ya. Jadi Babel adalah gereja. Tapi yang seperti apa dia? Kenapa kok gereja dikasih simbol Babel? Nah, ini yang kita mau pahami, ya. Kalau mau lebih jelas ini, di sini di pasal 18 ini dijelasin ini ya. Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Karena di ayat 18-nya pasal 17, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi perempuan adalah kota besar. Siapa kota besar ini? Nah, pasal 18 ayat ini dua jelas. Sudah rubuh Babel, kota besar. Jadi kalau saya gabung ini, perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar, yaitu Babel. Jadi perempuan yang dilihat di Rasul Yohanes di ayat 4 dan ayat 5 itu adalah Babel, kota besar. Ya, kota itu simbol dari sistem pemerintahan, ya. Kalau Holy City, ya pemerintahan Elohim, Yerusalem. Kalau Babel, ya pemerintahan manusia. Karena nanti kita lihat ada yang bangun itu, Nimrod. Mari kita lihat ya. Sekarang kita masuk ke dalam Babel yang adalah sejarah dulu. Kita melihat dulu. Kemudian nanti kita akan terapkan
Babel sejarah ini masuk ke dalam Babel simbol yang adalah gereja. Nah ini harus jelas dulu ini ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Kita belajar dulu tentang Babel yang adalah sejarah. Siapa-siapa di situ, nama yang membangunnya, apa maksudnya, ya motivasinya apa ada dewanya di situ dan sebagainya ya. Nanti baru kita terapkan ke sini, gereja adalah Babel itu. Ya. Nah, mari kita melihat dulu. Di Kejadian Kejadian pasal 11 ya, di situ ada, ini saya pakai yang ini aja supaya jangan susah ya ini bukanya ya. Ini saya pakai LAI ya. LAI Kejadian pasal 11 ya, itu di situ dikatakan Nimrod membangun Babel ya, menara Babel termasuk menaranya ya. Tunggu dulu kita lihat ya. Dikatakan di sini, saya jelasin aja dulu lah ya. Ketika habis ya Nuh ini ya, sudah selesai Nuh, itu hapus semua manusia itu. Seolah Tuhan mulai lagi lah dengan Nuh yang punya anak Sem, Ham dan Jafet. Kita tahu ceritanya, Ham ini dikutuk karena dia melihat ketelanjangan bapaknya. Ketika itu Nuh minum anggur, mabuk ya, telanjang. Nah, si Ham ini punya anak namanya Kusi. Nanti boleh dibaca sendiri itu ya, pasal 10, pasal 11. Si Ham ini punya anak namanya Kusi. Kusi ini punya anak namanya Nimrod. Ya. Nah, si Nimrod ini dikatakan di sini orang yang pertama-tama berkuasa di muka bumi. Ini di pasal 10 kali ya. Nah, ini dia. Pasal 10 ayat 6. Keturunan Ham ialah Kus ya. Kemudian Kus memperanakan Nimrod. Dialah ayat 8 ya, yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Berotoritas di bumi ini Nimrod ya. Ayat 9, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah, ini istilah gagah perkasa ini, pemburu ini coba bahasa ILT ini ya. Ini ada pengertiannya yang sama sekali berbeda. Kalau kita pikir seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, seolah-olah dia hamba Tuhan begitu ya. Bukan, justru kebalikannya, dia bukan hamba Tuhan, dia itu melawan rencana Tuhan malah ya. Mari kita lihat ya. Di ILT ya, ini di ILT ini ada catatan kaki ya. Saudara perlu deh punya Alkitab ILT ini bagus ya. Dia terjemahannya literal ya, literal ini ILT itu Indonesian Literal Translation ILT ya. Nah, ini dia perhatikan pasal 11 ini pasal 10 ini ya. Sini Nimrod ini dikatakan di sini ya. Perkasa di hadapan Tuhan itu memiliki makna lain. Ini catatan kakinya ya. Tegar menentang. Jadi si Nimrod ini bukan dibilang perkasa di hadapan Tuhan itu artinya dia melayani Tuhan, bukan. Nimrod ini tegar menentang Tuhan. Dia memiliki kemauan yang sangat kuat, ya. Jebel juga kuat sekali. Tidak gampang menyerah, tidak gampang patah, ya. Tegarnya tapi dia menentang rencana Tuhan, kehendak Tuhan, menentang Tuhan sendiri. Dalam Jewish ensiklopedia itu namanya Nimrod juga berarti seorang yang katakanlah pemberontak. Arti namanya Nimrod ya. Nah, jadi si Nimrod ini bukan seorang hamba Tuhan, bukan, tapi seorang yang memiliki kekuatan kemauan, ketegaran ya untuk dia menentang rencana Tuhan, lebih tepatnya begitu. Kenapa dia punya kekuatan seperti itu? Mari kita lihat dulu ya. Di pasal 11 dikatakan di sini seluruh bumi itu tadinya satu bahasanya. Karena Sem, Ham, Jafet ini seluruh bumi mulai dari keturunan mereka ini, Sem, Ham, Jafet. Si Ham ini kan jadi sama ini, bahasa sama ya. Nah, mereka datang ke tanah Sinear. Tanah Sinear sejarah itu ada di Irak ya. Tanah Sinear itu memang sudah berada. Nah, dikatakan di sini tanah datar, mereka menetap di sana. Nah, mereka berkata seorang kepada yang lain. Di sini nama Nimrodnya nggak kelihatan, tapi dari
ayat 3 kelihatan ini. Mari kita lihat kehebatan kepemimpinan Nimrod ini, sehingga dia bisa menyampaikan tujuan, misi, dan visinya, sehingga dia bisa menggerakkan orang, sehingga orang bisa bilang kita. Itu kekuatan pemimpin itu. Kalau pemimpin itu hebat, dia nggak sendiri ngerjain. Dia sampaikan itu sedemikian sehingga komunitasnya berkata, mari kita. Jadi gitu ya. Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Ya. Kemudian ayat 4 juga kata mereka, lihat, nggak lagi Nimrod di situ, tapi sudah mereka, sepakat mereka. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita, nah ini udah kita lagi ya, Nimrodnya sudah ngumpet di sini. Karena nanti kita lihat bahwa yang bangun kerajaan Babel itu si Nimrod. Nanti saya bacain ayatnya ya, bentar dulu ini. Marilah kita, tujuannya nih, cari nama. Satu, bukan nama Tuhan yang ditinggikan. Kan tadi udah ketahuan, Nimrod itu tegar menentang nama Tuhan, menentang rencananya, kayak gitu. Marilah kita cari nama. Ya, jadi untuk kemuliaan sendiri itu, nama itu ingat ya, nama itu artinya ekspresi daripada reputasi, pekerjaan, karya, karakter. Ya kalau cari nama itu artinya saya mau meninggikan diri saya dengan karya saya, pekerjaan saya, apa semua tujuan, misi, dan visi saya, kira-kira begitu. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak. Perhatikan rencana Tuhan itu. Penuhilah bumi, berseraklah kamu. Ya. Dan muliakanlah nama Tuhan. Kan kira-kira begitu ya. Ini enggak. Jangan kita terserak. Ini istilah ini tersembunyi di sini maksud Nimrod. Dia ingin berdiri dan komunitasnya itu jangan berserak, terfokus kepada dia. Dan dia bangun menara itu alat kontrol, saudaraku. Saudara kalau mau ada penjara, itu ada menaranya ya, ada apalah ya, menara pengawas itu apa namanya itu. Ya, mercusuar itu ya. Itu supaya bisa melihat kontrol. Nah itu Nimrod bangun itu alat kontrol itu. Nanti kita akan terapkan itu alat kontrol itu apa dalam gereja itu, ya. Jadi si Nimrod ini, nah mari kita lihat dulu bahwa yang bangun Babel itu adalah Nimrod. Mudah-mudahan saya ketemu ini ayat di sini ya. Ini dia. Pasal 10 ayat 10. Mula-mula ini kerajaan ini tadi dikatakan ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Tapi itu dikatakan seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ayat 10. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Itu kerajaannya di sini tunggal, itu kerajaan Nimrod. Jadi Babel itu yang bangun pemimpin top, istilahnya karena dia yang mula-mula berkuasa di bumi. Istilahnya top leader, ya. Pemimpin tertingginya itu ya Nimrod. Dialah yang menggerakkan dengan kemampuan bahasa tentu barangkali itu ya, karena dia megang semangat yang ngomong. Ya. Makanya Tuhan patahkan itu kemampuan komunikasinya itu dengan mengacaukan bahasa. Tapi dia Nimrod itu hebat. Dia bikin orang-orang di tanah sini itu kumpul di situ dan dia kasih tujuan, misi, dan visinya sehingga akhirnya mereka semua ini bilang, marilah kita. Nah ini, kalau udah sempat manusia bilang ini, makanya Tuhan bilang, apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak berhasil. Artinya semua berhasil. Karena Nimrod itu hebat. Kepemimpinannya sedemikian, dia sampaikan tujuan, misi, dan visinya, sehingga seluruh bawahannya itu kita. Kita cari nama. Itu dia. Padahal sebenarnya Nimrod yang mencari nama, dia bersembunyi di dalam kita itu. Ya. Nanti kita lihat ya Nebukadnezar, karena Nebukadnezar ini keturunan Nimrod ini juga ini spiritnya sama, dia ingin kemuliaan bagi dirinya, ya. Ini dulu, saya baca dulu. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel. Ya, Babel ada Erek, ada Akkad, semuanya di tanah Sinear. Jadi, secara sejarah, satu lagi dulu kita baca dulu, supaya kita tahu lagi mengenai Babel ini. Yaitu di Daniel pasal 4 ayat 30, supaya kita tahu dulu spiritnya. Emang udah jelas, dari Kejadian jelas spiritnya. Mau cari nama. Kedua, punya tujuan supaya jangan berserak. Narik. Ini Nimrod ini narik orang. Ya itu kalau dia manajer ya. Manajer itu harus merekrut orang ya. Kalau
Manajer tuh kehebatannya kalau dia berhasil dari orang, merekrut dengan baik ya, dan menyampaikan tujuan, misi dan visinya sedemikian sehingga semua bawahannya akan berkata mari kita. Gitu loh ya. Lihat dulu ya. Pasal 4 ayat 30 Daniel ya, supaya kita tahu dulu ini bagaimana nih Daniel 4 ayat 30. Ini si yang berkata nih Nebukadnezar ini. Dia bilang begini, berkatalah raja, ini Nebukadnezar di Babel ya. Bukankah itu Babel yang besar itu yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan, sistem pemerintahan manusia ini ya. Perhatikan ini, spiritnya. Si Nebukadnezar, bukankah Babel dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku. Nah, jadi sudah secara sejarah. Nanti ada di kitab Nabil, kayaknya di ini deh, di Yesaya ya. Yesaya, coba mudah-mudahan saya dapat ya, Yesaya 14. Ada dewanya di situ. Ada rohnya ya. Ada apanya ya, berhalanya ya. Coba dulu, mudah-mudahan saya dapat ya. Kalau enggak ya, pokoknya Babel itu ada dewanya yang namanya Dewa Bel ya. Mudah-mudahan saya dapat. Ini Yohanes Yesaya 14 ya. Kayaknya sih nggak dapat ini ya. Nanti aja ya kita cari ya. Kayaknya tidak dapat. Ini soalnya nubuat tentang ejekan tentang Raja Babel ya. Ada deh. Kayaknya di saya nanti kita cari ya. Yang jelas saya simpulkan dulu ya. Babel sejarah itu ya. Yang pertama, Babel itu suatu kota pemerintahan manusia tentunya yang dibangun oleh Nimrod dengan tujuan ya cari nama dan jangan berserak ya. Apa sih maksudnya di dalam ditarik ini kok cari nama jangan berserak? Apa maksudnya? Lebih dalam lagi itu dari Daniel itu bilang untuk kemuliaanku. Si Nimrod ini gila hormat, gila kemuliaan manusia. Dia cari nama dan supaya jangan berserak punya orang ya. Tujuannya jelas satu, yaitu kemuliaanku. Dan dia nggak tahu bahwa Nimrod itu, bahwa Babel itu ada dewanya, ada spiritnya. Di alam roh itu ada, ya kalau tegasnya setannya lah. Jadi, setannya namanya Bel. Ya, oke, cukup. Ini sejarah ya. Kita masuk sekarang ke dalam simbol, ya. Kenapa si Babel ini masuk ke dalam simbol perempuan yang adalah gereja? Nah, ini waktu saya tinggal sedikit, 2-3 menit ya. Saya akan bilang begini ya. Nanti kayaknya kita harus sambung ya. Saudara, saya mau cerita tentang kejatuhan gereja ya, supaya nanti saudara lihat bahwa itu cocok. Spirit apa yang terjadi sehingga gereja itu yang tadinya satu organisme dipimpin Roh Kudus, saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul itu jelas. Kenapa jadi pecah menjadi ribuan denominasi? Ribuan ya, 5.000 itu yang besar-besar kayak Presbyterian, Baptis ya, Episkopal, entah apa itu semua, Pentekostal, Karismatik. Oh, Pentekostal lebih banyak lagi pecahan. 5, kenapa? Ada apa? Apa yang terjadi itu? Walaupun sekarang ini dalam kekristenan bilang denominasi itu gereja, enggak gitu. Ya, denominasi ya denominasi, gereja ya gereja. Karena gereja itu satu organisme dengan kepalanya Yesus yang memimpin langsung oleh Rohnya. Makanya Yesus bilang jangan seorang pun disebut memimpin, aku memimpin. Akulah yang memimpin gerejaku melalui Rohku. Itu jelas, tidak boleh dia nggak wakilkan itu, otoritas itu. Nanti kita lihat siapa yang merampas otoritas itu kayak Jebel. Siapa itu? Ya, itu para pemimpin yang merampas itu. Nah, mari kita lihat dulu, bentar. Apa yang terjadi sebenarnya? Kok gereja menjadi ribuan denominasi? Ini jelas dalam Kisah Para Rasul 30 jelas. Paulus bilang, dari antara kamu, kepada dia bicara kepada para pemimpin gereja di zamannya itu, yaitu para penatua. Karena waktu itu gereja nggak ada pemimpin tunggalnya, gembala sidang nggak ada.
Nggak ada juga organisasi-organisasi model sekarang ini yang jadi denominasi, nggak ada. Jadi Paulus bilang begini, dari antara kamu, para pemimpin itu, akan ada beberapa orang dengan ajaran palsu, berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa? Jalan di mana para murid dipimpin oleh Roh Kudus langsung. Zaman gereja mula-mula itu baik Paulus, Petrus ya, rasul-rasul itu Ananias, bahkan itu Stefanus, semuanya tuh nggak ada yang jadi manajer, semuanya dipimpin langsung, ikut pimpinan Roh. Makanya istilah Roh, dipimpin Roh, bisikan Roh, penuh Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul ada 70 kali. Kenapa? Karena Roh lah yang memimpin. Tidak ada orang ya. Memang ada pemimpin, ada rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Mereka hanya memperlengkapi orang-orang kudus. Ya. Untuk akhirnya orang-orang kudus itu melakukan pekerjaan pelayanan. Dia tidak pernah jadi punya otoritas, tidak ada. Nah, yang ini ya. Paulus bilang, dari antara kamu akan ada beberapa orang dengan ajaran palsu menarik murid. Jadi bukan hanya memperlengkapi, tapi narik murid kepada dirinya. Inilah spiritnya Nimrod itu. Supaya kita jangan berserak. Itu maksudnya. Ya. Tarik murid kepada dirinya. Makanya sebagian ditarik menjadi diberi nama lah. Karena kan mau cari nama. Diberi nama lah, baptis. Bahkan ada namanya langsung sendiri. Nama orang itu, pemimpinnya. Ya, pendeknya intinya itu sama. Tarik orang kepada dirinya sendiri untuk cari nama, ujung-ujungnya cari kemuliaan diri sendiri. Mari kita lihat dulu ya. Gereja pecahnya itu begitu. Jadi ada 3 sebenarnya, kalau di sini detailnya itu udah saya bahas, nggak usah diulang. Ajaran Jebel, Bileam, dan Dagang. Ajaran Bileam dan Nikolaus. Hierarki ya Nikolaus. Nah, jadi sudah lihat ya, Babel yang tadinya sejarah, masuklah ke dalam, diterapkanlah kepada perempuan di sini, gereja ini. Disebut pelacur. Kenapa? Karena dia menerima benih. Enggak satu. Ada pemerintahan Tuhan, ada pemerintahan manusia. Ada firman Tuhan, ajaran firman Tuhan, ada ajaran palsu berupa ajaran Jebel, ajaran Bileam, ajaran Nikolaus. Ya, itu pelacur. Kan saya bilang kalau pelacur itu menerima benih dari banyak laki-laki toh. Kalau istri ya dari menerima benih dari satu aja, suaminya. Nah, jadi ini saya harus tutup dulu sebentar ya. Nanti kita sambung lagi. Yang jelas kesimpulannya sampai saat ini ya, Babel yang adalah sejarah yang merupakan kerajaan manusia, saudara tahu itu maksudnya apa, cara-caranya bagaimana itulah dia denominasi yang sekarang ini. Karena denominasi yang sekarang ini bukan gereja ya, tapi gereja pelacur ini loh. Ya, ini firman Tuhan, jangan marah sama saya, marah sama saya itu nggak apa-apa sih benar. Denominasi itu bukan gereja, karena dia spiritnya sama dengan spiritnya Babel. Cari nama, jangan berserak, harus besar, big, bukan holy. Big. Pemimpinnya itu narik murid kepada dirinya, bukan narik murid saja, narik uang juga. Itulah denominasi, ya. Saudara renungkan dulu. Maka saudara akan tahu bahwa spiritnya Nimrod atau spiritnya Nebukadnezar itulah terkena kepada spiritnya para pemimpin denominasi ini. Gembala, sidang termasuk semua di situ. Cukuplah sampai sini dulu. Saya harus hentikan dulu. Besok kita sambung lagi. Haleluya. Amin.